jurusan yang aku ikuti itu bukanlah jurusan yang tepat buat aku. Sekarang lagi ngerasa salah jurusan, tapi nggak punya opsi lain selain menjalani jurusan yang sedang dijalani. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Kalian pernah nggak sih ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian itu merasa mengambil sebuah keputusan yang salah, terutama ketika kalian mengambil sebuah jurusan. Kalian merasa salah jurusan, kalian merasa nggak nyaman sama jurusan kalian, dan kalian pengen banget pindah dari jurusan itu. Sebenarnya, itu merupakan salah satu perasaan yang aku dulu rasakan ketika aku masih menjadi salah satu mahasiswa baru di kampusku. Dulu aku merasa bahwasannya jurusan yang aku ikuti itu bukanlah jurusan yang tepat buat aku. Namun seiring berjalannya waktu, aku semakin tertarik, dan akhirnya aku berada di titik aku yang sekarang ini. Mencintai, dan kayaknya kalau misalkan aku disuruh untuk rewind waktu dan diberi kesempatan untuk memilih lagi, aku akan tetap pilih jurusan ini. Dan gimana sih sebenarnya key points yang aku pengen bagiin di video ini mengenai salah jurusan ini? Sebelumnya disclaimer dulu, aku yakin setiap orang itu pasti punya yang namanya ceritanya masing-masing mengenai fenomena salah jurusan ini. Dan aku rasa setiap mahasiswa itu pasti punyalah perasaan tersebut. Dan pada video kali ini aku pengen share gimana sih sudut pandang aku dan juga cerita aku. Jadi ini salah jurusan versi aku ya teman-teman. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu jalan keluar buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa salah jurusan, tapi nggak punya opsi lain selain menjalani jurusan yang sedang dijalani. Jadi mari kita mulai. Aku yakin setiap siswa SMA itu pasti punya yang namanya ekspektasi sama jurusan yang mau diambil. Atau mungkin ya cita-citanya lah, minim-minim itu. Kayak, oh aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Tapi kenyataannya kita itu nggak bisa selalu idealis, kita juga tetap harus realistis. Inilah yang terjadi sama aku ketika aku dulu berada di semester 1 menjadi seorang mahasiswa baru di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan agronomi dan hortikultura. Dulu aku tuh sebenarnya merasa bahwasannya jurusan ini tuh bukanlah jurusan yang tepat buat aku. Karena aku ini bukanlah seseorang yang saintek. Aku sebenarnya pengen banget keluar dari ranah saintek. Karena dulu, walaupun saat SMA aku memang belajar di saintek, tapi kegiatan-kegiatan yang mengelilinginya itu bukanlah kegiatan saintek. Aku lebih aktif di debat bahasa Inggris, kemudian ekstrakurikuler, fotografi, dan jurnalistik. Jadi aku merasa bahwasannya kegiatan saintek ini bukanlah sesuatu yang aku sukai. Dan aku nggak mau nih berkarir di dunia ini. Saat itu merupakan salah satu hal yang aku rasa aku ingin capai. Aku nggak mau sebut itu mungkin sebagai labil saat remaja. Aku lebih sebut itu mungkin lebih ke dulu aku belum mempunyai kemampuan ataupun wawasan yang seluas sekarang. Jadi ya aku rasa mungkin sekarang aku sudah lebih wise lagi tentang memilih karir. Walaupun aku juga masih belajar tentunya. Dari sana aku pun akhirnya belajar bahwasannya kita ini sebagai seorang manusia itu selalu grow kan. Dan pada saat aku masih jadi seorang mahasiswa baru, aku itu merasa aku nggak punya pilihan lain, aku harus jalani ini. Dan berikut hal-hal yang aku lakukan ketika aku merasa aku harus tetap menjalani ini walaupun aku nggak suka. Hal yang pertama kali aku jalani ketika aku tahu bahwasannya aku tetap harus jalanin kenyataan yang sekarang sedang aku hadapi adalah aku pengen tahu kira-kira kalau misalkan memang aku menjalani ini apa yang akan aku dapatkan. Jadi dari situ aku berusaha untuk riset dan juga research apapun itu yang aku rasa aku bisa temukan di internet. Aku cari peluangnya, aku cari orang-orang yang kredibel di bidangnya. Aku juga sharing-sharing sama teman-teman yang mungkin dia itu satu jurusan sama aku, satu level sama aku. Jadi istilahnya pengetahuan kita itu gak terlalu jauh dan juga gak terlalu dangkal. Kita bisa sharing ke siapapun yang aku rasa mereka ini juga punya sudut pandangnya masing-masing kenapa mereka bisa jatuh cinta sama bidang ini. Dan aku banyak banget ketemu sama orang-orang, terutama juga yang orang-orang yang aku lihat di YouTube mengenai gimana sih kayak menariknya tanaman, menariknya jurusan agronomi ini. Dan hingga sekarang aku merasa bahwasannya jurusan ini itu ternyata merupakan salah satu jurusan yang sangat menarik. Setelah aku udah riset, aku udah tanya-tanya, aku udah perbanyak sharing sama teman-teman aku rasa aku pasti nggak mungkin tetap bertahan tanpa mendistract pemikiran aku mengenai aku pengen pindah jurusan. Aku rasa itu merupakan salah satu sifat manusia bahwasannya dia itu pasti nggak mau dikekang,
pasti dia itu pengen cepet-cepet cari jalan keluar, atau mungkin bahkan aku bisa aja memberontak gitu. Karena itu pernah terjadi sama aku, dan akhirnya aku quit di salah satu decision yang padahal udah aku ambil dulu ketika aku masih SMA. Dan aku nggak mau hal itu terulang lagi ketika aku sedang berkuliah. Aku pengen jadi orang yang persisten, konsisten, dan juga bisa jalanin apa yang aku udah dapatkan dan bisa sabar gitu sama apa yang sedang aku rintis. Jadi saat itu aku akhirnya mengambil keputusan bahwasannya aku pengen distract pemikiran aku yang saat itu aku pengen cari jurusan lain. Akhirnya aku perbanyak kegiatan, aku ikut lomba, dan juga aku mulai untuk bisa cari kegiatan di lain Saintek ini, tapi tetap stay di kampus dan juga di lingkungan yang sama. Mungkin aku berharap saat itu bisa jadi salah satu daya tarik aku untuk bisa tetap stay karena aku punya lingkungan yang suportif dan juga sayang sama aku. Akhirnya setelah aku pun mulai mengikuti kegiatan-kegiatan, aku mulai enjoy, aku merasa ada lingkungan yang bisa menerima aku, dan akhirnya aku pun mulai betah dan aku nggak mau meninggalkan lingkungan ini. Aku udah merasa bahwasannya lingkungan ini itu ternyata seru, aku bisa diterima di lingkungan ini, aku bisa coba untuk explore banyak hal sama orang-orang yang juga aku sukai gitu. Dan dari situ aku mulai menyukai lingkungan jurusan aku ini. Walaupun pada awalnya ketika aku masuk ke semester 2 dan semester 3 awal, aku itu masih merasa kurang sreg sama jurusan yang aku ambil. Dan pada saat semester 3, aku tuh merasa bahwasannya aku harus mulai serius sama jurusan aku, dan karena aku sudah mulai masuk ke departemen, akhirnya aku mulai belajar lebih giat lagi. Dan aku mulai take notes, aku mulai cari-cari nih, kira-kira kalau kakak tingkat itu sekarang itu karirnya kayak gimana, dan apa aja sih pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dengan melihat tentunya dari kakak tingkat yang udah menjalani jurusan itu gitu. Kayak opportunity apa aja yang bisa diambil, kemudian juga dari kakak tingkat ini kira-kira mereka itu apa ya yang membuat mereka itu menonjol dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Jadi banyaklah hal-hal yang aku rasa aku pengen tingkatin diri aku, karena aku udah kecemplung di sini, aku nggak mungkin balik lagi. Seiring berjalannya waktu, aku pun akhirnya mulai mengetahui bahwasannya banyak hal-hal menarik di keilmuan ini. Dan akhirnya aku juga menyadari bahwasannya ternyata stigma negatif atau perspektif buruk aku mengenai ilmu ini tuh sebenarnya bukanlah karena ilmunya nggak menyenangkan atau karena ilmunya ini bukanlah sebuah hal yang memiliki prospek. Karena dulu aku sangat ingin mendapatkan jurusan yang prospeknya bagus gitu. Tapi ternyata ketidakinginan aku dan rasa aku menganggap bahwa jurusan ini itu nggak seru, nggak bisa aku jalani, dan aku nggak cocok di sini adalah karena stigma masa lalu mengenai jurusan ini. Aku juga nggak mau menyalahkan bahwasannya guruku dulu ngajarnya nggak enak atau dan lain sebagainya. Tapi itu juga nggak bisa dipungkiri bahwasannya gaya belajar dulu ketika aku masih SMA itu juga mempengaruhi aku ketika aku mau mengambil sebuah keilmuan baru. Atau bisa juga ya kalau misalkan kalian tonton video aku yang ini, kalian akan tahu bahwasannya stigma negatif ketika kita dulunya pernah belajar, kemudian kita punya trauma ketika kita belajar, itu akhirnya terbawa dan membuat kita akhirnya nggak mau untuk coba belajar hal yang sama atau hal yang mirip. Dan itu yang terjadi ketika aku merasa aku salah jurusan di awal-awal perkuliahan. Tapi tentunya setiap ada badai pasti ada yang namanya pelangi. Aku pun akhirnya menemukan yang namanya resolutions atau penyelesaian dari masalah yang aku alami. Aku akhirnya menemukan bahwasannya kalau misalkan kita memang belajar dengan ikhlas dan kita juga mau untuk invest waktu dan juga kegiatan kita, tenaga, itu semua di situ, at the end of the day itu pasti ada yang namanya kesuksesan. Ada yang namanya achievement, ada yang namanya pencapaian. Mustahil kalau misalkan orang sudah invest waktunya di hal yang satu itu terus menerus tapi dia nggak menemukan apapun. Dan kalau misalkan dia memang belum menemukan apapun, itu bukannya tidak akan menemukan apapun, tapi dia pasti akan menemukannya di akhir atau mungkin masih ada waktu yang harus dia habiskan untuk menekuni hal tersebut. Jadi buat teman-teman semua saat ini yang lagi bingung, gimana sih aku pengen pindah jurusan tapi aku nggak bisa, mungkin terkendala dari finansial atau mungkin kemampuan diri sendiri, atau mungkin udah nggak bisa ikut SBMPTN untuk masuk perguruan tinggi negeri lagi. Aku rasa ini bisa menjadi salah satu jalan juga buat teman-teman
untuk bisa menerima dan juga bisa menjalani apa yang teman-teman udah lakukan. Ketika aku udah menjalani ini, akhirnya pada semester 5, 6, 7, dan 8, akhirnya aku pun sudah mulai menuai apa yang aku jalani. Aku mulai menjalaninya dengan senang hati, aku mulai menjalaninya dengan kebahagiaan gitu. Dan juga diiringi dengan beberapa pencapaian-pencapaian yang sudah aku dapatkan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku akan coba untuk upload secara konsisten. Semoga teman-teman suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!